Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 jurusan Administrasi Publik kelas 5D di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dalam kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil diskusi mengenai e-government G2C dengan contoh aplikasi Picobar. Kelompok ini terdiri dari 1 Muhammad Febrian Syarohimat, 2 Muhammad Rafiq Ilyas, 3 Nadia Asri Nurfadilah, 4 Nikita Oriza, dan 5 Putri Rahmi Pratami. Dalam pembahasan kali ini terdiri dari 3 materi. Yang pertama, apa itu G2C? Yang kedua, apa itu Picobar? Dan yang ketiga, tujuan 3 dimensi. Pertama, dimensi productivity, kedua, dimensi demokrasi, dan ketiga, dimensi reflexivity. Oke, kita masuk ke materi pertama, yaitu tentang apa itu G2C. Government to Citizen merupakan aplikasi e-government yang paling umum, di mana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat. Tujuan utama dari dibangunnya aplikasi e-government bertipe G2C adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari. Materi selanjutnya tentang apa itu Picobar, yaitu Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jawa Barat. Ditetapkan melalui surat edaran Gubernur Jawa Barat pada tanggal 4 Maret 2020. Aplikasi ini dibuat untuk mempermudah bagi masyarakat Jawa Barat untuk mengetahui persebaran virus corona dan informasi lainnya. Berbeda dari layanan mengenai virus corona pada umumnya, Pemprov Jawa Barat telah membuat aplikasi berbasis mobile yang multifungsi. Slide selanjutnya merupakan gambar aplikasi Picobar yang bisa kita download di Play Store. Dan selanjutnya yaitu tentang keunggulan dari Picobar. Yang pertama, menghindari penyebaran hoax COVID-19. Yang kedua, berisi informasi seputar dan data terinfeksi, kesembuhan, dan kematian. Yang ketiga, terdapat fasilitas nomor darurat untuk penanganan corona. Bahkan, Pemprov Jabar menyediakan nomor layanan yang bisa diakses masyarakat. Yang keempat, menampilkan video dan grafis untuk memberikan edukasi dalam upaya mencegah penyebaran corona. Yang kelima, dapat memberikan bantuan masukan kepada warga Jawa Barat untuk menyalurkan donasi, relawan, dan masukan terkait kinerja atau tindakan dari pemerintah setempat, apakah sudah tepat sasaran atau masih perlu diperbaiki. Dan yang terakhir yaitu dapat mendeteksi 29 macam penyakit pernafasan untuk fitur periksa mandiri di aplikasi Picobar. Dan materi selanjutnya yaitu tujuan berdasarkan 3 dimensi. Yang pertama dimensi productivity, yang kedua dimensi demokrasi, dan yang ketiga dimensi reflexivity. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dimensi productivity. Dimensi productivity ini ada beberapa indikator. Yang pertama, indikator one stop government. Jadi one stop government di sini itu dalam aplikasi Picobar ini ditujukan untuk memotong alur birokrasi yang tergolong rumit atau berbelit-belit dan membutuhkan waktu yang lama dalam proses pelayanannya. Penerapan teknologi informasi dalam aplikasi Picobar ini juga mempercepat proses pelayanan terutama dalam aspek kesehatan dan aspek ke rumah sakit rujukan. Pemprov Jabar juga menyediakan hotline yang dapat dihubungi dan akan sigap membalas segala keluhan dan konsultasi yang diutarakan oleh masyarakat sebagai bentuk pelayanan publik. Dan yang kedua ada indikator paperless and buildingless government. Ditetapkannya penerapan e-government ini dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia membuat perubahan secara signifikan. Teknologi informasi juga telah memberikan cara kerja pemerintah dalam melaksanakan fungsi yang dimilikinya. Sebagai contoh, dalam hal pelayanan publik, masyarakat juga dapat meminta dan mendapatkan pelayanan daripada pemerintah melalui aplikasi pemerintah ini seperti Picobar yang saat ini.
yang memberikan aplikasi Picobar ini memberikan informasi terkait perkembangan COVID-19 tiap harinya beserta segala informasi terkait bantuan sosial, kegiatan pemerintah daerah, dan segala hal yang perlu dilakukan oleh masyarakat. Penggunaan aplikasi Picobar ini juga telah menunjukkan terpenuhinya indikator paperless dan buildingless government. Hal ini juga disebabkan oleh sistem yang digunakan oleh aplikasi Picobar itu berbentuk database dan sistem teknologi informasi yang terpadu sehingga dapat mengefisiensikan pengeluaran pemerintah dan juga mengefektifkan proses pelayanan publik. Terima kasih. Oke, di sini saya akan melanjutkan kembali bahasan mengenai dimensi productivity dalam aplikasi Picobar, di mana saya akan melanjutkan indikator yang sudah disampaikan tadi, dan yang selanjutnya yaitu indikator clean and transparent government, di mana indikator ini berkaitan dengan transparansi dalam pemerintahan. Dan dalam aplikasi Picobar ini tersedia fitur publikasi terkait data COVID-19 yang selalu diperbaharui secara real time, dan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat yang berdampak pada persebaran informasi yang lebih cepat kepada masyarakat. Melalui aplikasi Picobar, masyarakat dapat mengakses informasi dengan mudah terkait perkembangan COVID-19 dan kinerja Pemprov Jawa Barat, sehingga proses transparansi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan dapat terwujud melalui aplikasi dan website web Picobar ini. Transparansi yang dilakukan oleh pemerintah dapat membentuk suatu budaya partisipan daripada masyarakat agar tercapainya tujuan penanggulangan COVID-19 ini secara kolaboratif. Oke, indikator yang selanjutnya itu indikator Digital Nervous Knowledge Government, di mana indikator ini berkaitan dengan percepatan pengambilan keputusan dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis single entry data. Dan dalam aplikasi Picobar ini, di mana aplikasi Picobar ini merupakan aplikasi open source, jadi tiap pemerintahan atau kabupaten atau kota bisa menggunakan aplikasi Picobar secara gratis dalam pemanfaatannya. Kolaborasi antara pemerintahan kota dapat membuat suatu framework penanganan COVID-19 yang sinergis karena berbasis satu data yang sama, yaitu data informasi dari Picobar ini. Sebagai contoh, dalam aplikasi Picobar melibatkan beberapa instansi seperti IPSPI, BPB Provinsi Jawa Barat, Sipandu atau Sistem Pelayanan Warga Terpadu, Badan Cyber dan Sandi Negara. Tidak hanya berkolaborasi dengan instansi pemerintahan, namun juga Picobar berkolaborasi dengan pihak swasta seperti Geospatial, kitabisa.com, Evosite, dan lain-lain. Hal ini sebagai perwujudan digital nervous knowledge yang bertujuan untuk memberikan reaksi secara kolektif terhadap suatu fenomena yang dihadapi bersama. Lalu dimensi demokrasi. Aplikasi Picobar yang berfungsi dalam pelaksanaan inovasi kebijakan ini memiliki fitur solidaritas atau sistem online data penerima bantuan sosial. Fitur tersebut menyajikan data penerima bantuan sosial di Jawa Barat dengan komprehensif. Solidaritas memuat informasi jenis dan status alokasi bansos yang dilengkapi jumlah total penerima manfaat di masing-masing wilayah. Terdapat 8 pintu bantuan di Jabar, yakni kartu program Keluarga Harapan, kartu sembako perluasan, bansos sembako presiden, dana desa bagi kabupaten, bantuan tunai dari Kemensos, bansos provinsi, bansos dari kabupaten atau kota. Penerima setiap pintu bantuan baik dari data terpadu kesejahteraan sosial DTKS dan non-DTKS dimuat. Pun demikian dengan jumlah penerima bansos di setiap kabupaten atau kota. Dengan begitu masyarakat khususnya penerima bansos
mengetahui mereka mendapat bantuan dari pintu yang mana. Selain itu, di aplikasi Picobar membuat fitur aduan warga Jabar yang terdampak COVID-19 tetapi tidak terdata dapat mengadu melalui fitur tersebut. Begitu juga Ketua RW bisa mengusulkan penerima bansos dengan melampirkan identitas, lokasi, dan permasalahan yang terjadi di lingkungannya, serta terdapat transparansi mengenai siapa saja yang berhak menerima bantuan sosial atau bansos. Halo, aku bakal ngejelasin dimensi selanjutnya, yaitu dimensi reflexivity, yaitu dimensi yang terpadu dengan dimensi lainnya dalam hal pelaksanaan e-government. Dimensi ini memiliki keterkaitan dengan konsep pemerintahan open governance yang mana mengedepankan mengenai keterbukaan publik yang dicetus oleh negara paman Sam, yaitu negara Amerika Serikat. Menurut Global Trends, open governance ini memiliki 3 indikator. Yang pertama ada transparansi, lalu keterlibatan publik, dan yang terakhir ada akuntabilitas. Dalam pelaksanaannya, pemerintahan Provinsi Jawa Barat telah memenuhi ketiga indikator tersebut. Yang pertama, transparansi. Melalui aplikasi Picobar, pemerintahan Provinsi Jawa Barat selalu mengupdate secara real time mengenai jumlah penambahan atau perkembangan COVID-19 seperti penambahan pasien COVID-19, penambahan pasien sembuh, dan penambahan pasien meninggal terhadap penyebaran COVID-19 ini. Lalu pemerintah Provinsi Jawa Barat pun menyebarluaskan mengenai informasi-informasi yang bersifat edukatif mengenai bagaimana cara mencegah COVID-19 ini, seperti penggunaan masker, protokol kesehatan, physical distancing, dan hal-hal lainnya. Lalu dalam hal keterlibatan publik, pemerintahan Provinsi Jawa Barat saat ini sedang bekerjasama dengan Auspex untuk membuat suatu survei mengenai kinerja pemerintahan yang mana respondennya adalah seluruh masyarakat luas dan dibuka atau open public agar mendapat menjadi evaluasi dan saran yang konstruktif terhadap tata kelola pemerintahan. Lalu yang kedua adalah dengan pembukaan pendaftaran relawan terhadap penanganan COVID-19 ini bagi masyarakat yang ingin berkontribusi terkait penanganan COVID-19. Dan yang terakhir adalah akuntabilitas, yaitu pemerintahan Provinsi Jawa Barat selalu mengupdate secara berkala mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukannya, baik itu yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 maupun yang tidak berkaitan dengan penanganan COVID-19. Yang mana hal ini menunjukkan bahwasannya pemerintahan Provinsi Jawa Barat melaksanakan aspek-aspek transparansi, keterlibatan publik, dan juga akuntabilitas terkait tanggung jawab yang dimilikinya atau fungsi pemerintahannya terhadap masyarakat, sehingga terjadinya suatu budaya yang konstruktif dan partisipan terkait pemerintahan dan masyarakat luas. Seperti itu, dan terima kasih.